Wajahnya pucat berkeringat. Rudy yang masih tidak mengerti dengan semua ini mulai merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Rudy. Ayo cepat dikit Rud, bentak Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngulik Horor. Kali ini Ngulik Horor akan menceritakan tentang cerita Membantu Jin Melahirkan yang ditulis oleh Putra Ramadan. Masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Oh ya, sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang hanya suka membaca, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Mari kita masuk ke cerita Membantu Jin Melahirkan. Sebuah pengalaman seorang bidan yang pernah membantu persalinan jin. Utas ini akan dimulai jam 11 malam seperti yang dialami narasumber. Saya peringatkan untuk para pembaca, jika seorang bidan ataupun ada yang sangkut pautnya dengan orang melahirkan, lebih baik jangan membaca tweet yang satu ini, karena takutnya ketika ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan seorang bidan pada jam-jam malam, malah gak berani untuk membantu. Jangan sampai ya, kasihan loh, nanti tuh orang yang mau melahirkan. Jadi utas ini bercerita tentang pengalaman seorang bidan yang pernah membantu jin melahirkan. Lah, kok bisa? Saya pun yang mendengar awalnya tidak percaya. Saya mendengar kisah ini dari seorang teman yang kebetulan kenal dengan Mbak Bidan itu. Bidannya ini masih muda loh, belum nikah. Saya aja pas interview gemeteran loh, karena saya kan baperan. Namun beliau lebih gemeteran ketika menceritakannya. Jujur, saya saja sebenarnya masih rada takut untuk mengetik tweet ini. Ini aja lagi di warkop, biar suasana rame dan tidak terlalu mencekam. Karena kalau di rumah, biasanya merinding sendiri. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu pada tanggal 9, pada bulan April dulu, ada seorang menelpon, sebut saja nama bidan itu Mbak Susi. Jadi Mbak Susi ini mendapat telepon dari temannya ketika ada seorang yang mau melahirkan di desa. Ya, kita anggap desa A lah ya. Desa itu terletak tidak jauh dari tempat Mbak Susi. Mbak Susi ini tinggal di kota Kuala Tungkal, sama seperti saya. Terus desa itu paling tidak harus menempuh waktu 30 menit untuk sampai ke sana. Mbak Susi ini adalah salah satu bidan di puskesmas di kota, begitu juga temannya ini. Terus sebenarnya waktu itu yang diminta tolong buat lahiran itu temannya Mbak Susi, tapi karena ada tugas di luar kota, ya sudah Mbak Susi aja yang disuruh pergi ke sana. Jadi sebenarnya teman Mbak Susi itu pas ditelepon udah dikasih tahu jika lahirnya kali ini bisa saja tidak lazim. Ya maksudnya itu tidak seperti melahirkan seperti orang pada umumnya. Cuman teman Mbak Susi ini nggak ngasih tahu ke Mbak Susinya. Terus pada malam itu, tepatnya malam Jumat ya. Duh, kok merinding ya. Dengan langit gerimis, Mbak Susi pun pergi tuh menggunakan jas hujannya ke alamat yang udah dikasih tahu sama temannya itu. Di perjalanan, Mbak Susi juga nggak ada gangguan apa-apa. Padahal daerah itu gelap sih, karena rumah di sana jarang-jarang meskipun listrik udah masuk, tapi tetap seram. Jadi kiri kanan ini hanya ada perkebunan pohon kelapa dan pinang. Terus Mbak Susi ini udah sampai nih di desa yang dimaksud tersebut. Kemudian Mbak Susi coba tuh telepon yang diberikan temennya itu. Di telepon berulang-ulang gak aktif. Mbak Susi masih mencoba untuk berpikir positif. Dia terus saja jalan menyusuri desa itu. Terus sampai ketika Mbak Susi melihat rumah yang sangat megah. Dibilang megah sih, nggak seperti istana, yang jelas rumahnya itu lebih megah daripada rumah-rumah pada umumnya yang ada di desa itu. Terus di tepi jalan tepat di rumah itu ada seorang yang seperti sedang menunggu. Mbak Susi pun mencoba untuk menanyakan tentang alamat yang sedang dicarinya itu. Mbak Susi pun berhenti tepat di depan rumah tadi, lalu turun dari motornya. Pak, permisi, Bapak tahu nggak ya alamat ini? Ucap Mbak Susi menunjukkan sebuah kertas yang sudah dituliskan alamatnya di gadgetnya.
Bapak itu terdiam memperhatikan Mbak Susi. Kemudian dia melihat kertas yang ditunjukkan Mbak Susi itu. Oh iya, ini rumahnya Mbak. Mbak bidan yang membantu untuk melahirkan ya. Kala itu yang Mbak Susi ingat, suaranya yang serak-serak basah. Tubuh orang itu tinggi besar. Awalnya Mbak Susi terdiam. Hatinya ragu-ragu ingin memasuki rumah itu. Ayo Mbak cepat, sebentar lagi mau lahiran, desak orang tadi. Mbak Susi pun menepikan rasa ragunya. Dia melangkah menuju rumah itu. Kemudian motor Mbak Susi dimasukkan ke dalam halaman. Dilihatnya ke dalam, memang ada terbaring seorang wanita di dalam ruangan beserta keluarga. Waktu itu Mbak Susi tidak memperhatikan wajah-wajah dari keluarga yang ada di rumah itu. Yang jelas, dia hanya fokus kepada wanita yang terbaring itu. Tanpa basa-basi, Mbak Susi pun mengeluarkan perlengkapannya yang ada di dalam tas. Lama Mbak Susi memeriksa wanita itu. Dari mencekik degup jantungnya, aliran darahnya, dan apalah itu saya juga nggak ngerti bagaimana proses persalinannya. Singkat cerita, wanita yang tadi pun berhasil melahirkan. Lalu di sini mulai terlihat keanehan itu. Bayi yang keluar beratnya lebih berat dari bayi umumnya. Bayi pada umumnya lahir dengan berat 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Namun, bayi ini berbeda. Setelah selesai membersihkan bayi itu, memotong tali pusarnya, Mbak Susi pun mengeluarkan timbangan minimalis yang dibawa di dalam tas. Ketika menimbang berat bayi itu, 7 kg. Mbak Susi sedikit heran, namun sekali lagi, Mbak Susi mencoba untuk berpikir positif dan sama sekali tidak curiga. Kemudian bayi itu dibawanya lagi ke ruang tamu, lalu dilihatnya kepada wanita yang tadi baru saja melahirkan. Ini anaknya Bu, alhamdulillah sehat, ucap Mbak Susi. Kemudian wanita yang melahirkan tadi bangun dari tempat dia berbaring dan duduk, dan menggendong bayi yang diberikan oleh Mbak Susi tadi. Susi melihat sekeliling para keluarga itu seperti acuh tak acuh dengan tatapan kosongnya. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga itu, mereka justru lincah, berlari ke sana ke sini, seperti anak pada umumnya. Terbesit di dalam hatinya, ini anak-anak jam segini kok belum tidur ya, gumam Mbak Susi. Mbak Susi pun membereskan perlengkapan tadi dan ingin pulang malam itu juga. Baiklah kalau begitu Pak, Bu, saya permisi mau pulang dulu. Ini buku untuk imunisasi jika anak ibu dan bapak nanti berusia paling tidak 2 bulan, bisa datang ke puskesmas di kota ya Bu, ucap Mbak Susi sambil memberikan sebuah buku. Wanita itu hanya mengangguk. Sebelum itu, si bapak pemilik rumah sempat memberikan sebuah amplop yang berisi uang. Awalnya Mbak Susi menolak karena jumlahnya itu sangat banyak. Karena biasanya jika membantu melahirkan seperti ini, dia tidak pernah dikasih sebanyak ini. Terima saja Bu, lagian juga ibu kesini kan jauh malam begini, ucap bapak itu sambil memaksa Mbak Susi menerima uang itu. Mau tidak mau ya, Mbak Susi terima uang itu. Dan akhirnya Mbak Susi malam itu pulang juga ke rumah. Alhamdulillah, malam itu hujan udah berhenti. Dingin, itulah yang dirasakan Mbak Susi ketika dalam perjalanan. Ya namanya juga malam, udah itu kiri kanan tumbuhan lagi. Singkat cerita, Mbak Susi pun sampai di rumah. Uang yang diberikan orang tadi dia keluarkan dan dia hitung. Dan mohon maaf, di sini Mbak Susi tidak menceritakan berapa nominal uang tersebut. Setelah dihitung, dia masukkan ke dalam amplop yang disimpan di dalam lemari. Udah selesai cuci muka, cuci kaki, Mbak Susi pun mengganti pakaian. Sensor dong. Setelah dirasa sudah, Mbak Susi pun bersiap tidur. Mbak Susi malam itu benar-benar tidak bisa tidur. Padahal katanya dia sama sekali tidak mendapat gangguan apa-apa. Dan tiba-tiba suara ngaji di masjid terdengar dan menandakan mau masuk sholat subuh. Lah, kok udah ngaji? Mbak Susi melihat jam dan benar saja sudah menunjukkan pukul 4. Padahal tadi waktu berangkat ke desa itu jam 11 malam. Kenapa bisa selama itu ya? Itu yang membuat Mbak Susi mulai merasa aneh. Jadi ya udah kan, Mbak Susi pun gak jadi tidur. Dia pun menunggu azan subuh sekalian. Singkat cerita,
Mbak Susi pun udah selesai sholat subuhnya. Tanpa terasa, dia malah ketiduran di sajadah tempat dia sholat tadi. Lalu Mbak Susi pun terbangun ketika sadar teleponnya berbunyi. Yang menelpon temannya, sekerjanya yang berada di puskesmas. "Halo Sus, kamu kenapa nggak masuk kerja hari ini?" ucap temannya yang menelpon itu. Mbak Susi pun mengucek-ucek matanya sambil melihat jam. "Astaga, iya Ruth, aku ketiduran," ucap Mbak Susi dan langsung mematikan telepon. Mbak Susi pun bergegas mandi dan bersiap-siap ingin menuju tempat kerjanya. Ketika Mbak Susi sibuk membereskan peralatan untuk berangkat kerja, dia kehilangan satu barang yang sangat penting. "Stetoskopku mana ya?" ucap Mbak Susi sambil mengotak-atik tasnya berkali-kali, namun tetap saja tidak ada. Sampai ketika dia teringat jika stetoskopnya tertinggal di rumah orang sewaktu malam tadi. Ketika dia memeriksa wanita yang ingin melahirkan itu, dia pun memutuskan untuk pergi ke puskesmas dulu, sekedar absen lalu pergi ke desa itu lagi untuk mengambil stetoskopnya. Sampai di puskesmas, Mbak Susi pun absen seperti biasa. Lalu di dalam ruangannya, Rudi datang menghampirinya. "Kenapa telat Sus? Gak seperti biasanya," ucap Rudi. "Iya nih Rud, malam tadi ada orang yang nelpon minta bantuan untuk melahirkan. Sampai-sampai stetoskopku pun ketinggalan. Kamu mau nemenin aku nggak ya buat ngambil ke sana?" ucap Mbak Susi membalas kepada Rudi. "Oh, tenang aja Sus, aku siap terus nemenin kamu. Hehehehe." Emang ya si cowok bisa aja dan modusin cewek cantik kayak Mbak Susi, bikin gua iri aja. Jadi singkat cerita, mereka berdua pergi ke desa sewaktu malam tadi Mbak Susi pergi. Udah sampai nih jalan masuk desa itu, namun hingga sampai penghujung Mbak Susi tidak menemukan rumah yang sama sewaktu malam itu. Jadi di penghujung jalan di desa ternyata ada pelabuhan penyeberangan gitu. Mbak Susi bingung dong. Waktu malam itu dia tidak sampai ke pelabuhan dan udah sampai di rumah orang itu. "Di mana rumahnya ya Sus?" "Loh, kok nggak nemu? Udah di penghujung jalan nih." "Iya, aku juga bingung Ruth. Malam tadi aku nggak sampai pelabuhan ini, udah sampai di rumah orang tadi," ucap Mbak Susi meyakinkan Rudi. Kemudian mereka pun berputar lagi. "Nama orangnya siapa ya? Biar kita tanya ke warga sekitar Sus." "Itu yang jadi masalah Ruth. Aku nggak sempat nanyain orang itu." Begini nih bisa jadi masalah," ucap yang memperhatikan kiri kanan desa itu. Mbak Susi mencoba mengingat halaman rumah orang itu. Dia ingat betul jika di tepi jalan rumah orang itu tertanam pohon singkong daun lebar. Kebetulan memang desa itu rata-rata tanaman pohon singkong juga, namun dengan daun yang tidak lebar. Biasanya kalau daun lebar ini namanya singkong tuan. "Stop Ruth," suara Mbak Susi yang membuat Rudi berhenti seketika. Namun wajah Mbak Susi kelihatan sangat bingung. "Ada apa Sus?" Tanpa menjawab, Mbak Susi hanya turun dari motor dan mendekati pohon singkong yang tertanam di depan jalan. Rudi pun mengikuti Mbak Susi. "Kalau nggak salah, ini pohon singkong ini halaman rumahnya Ruth," ucap Mbak Susi sambil melihat sekitar yang masih keheranan. Benar saja, tidak ada rumah di sana. Namun di tengah rimbun pohon kelapa dan pinang itu terlihat satu pohon sawo yang sangat besar dan lebat buahnya. Ya, tepatnya di hadapan jalan di mana pohon singkong itu ditanam. Entah kenapa Mbak Susi ini terbesit ingin menuju pohon sawo itu. Dia pun perlahan melangkah ke sana. Tapi karena takut Mbak Susi kenapa-napa, Rudi pun mengikuti langkahnya. Sampailah mereka di sana. Terlihat sangat sejuk karena pohon itu begitu rimbun. Namun waktu itu yang Mbak Susi rasakan adalah gerah, panas dan juga pengap. Kemudian Rudi melihat sesuatu yang tak asing baginya. Sus, bukannya itu stetoskop kamu?" ucap Rudi yang menunjukkan stetoskop itu di bawah pohon sawo.
Mbak Susi pun terbalik dan cepat menghampiri Rudi. Benar saja, itu adalah stetoskopnya Mbak Susi dan terlihat juga sebuah buku untuk imunisasi yang tertindih stetoskop. Buku itu terlihat lembab. Degup jantung Mbak Susi seketika berdetak lebih kencang. Dia pun mulai berkeringat ketika mengingat kejadian malam tadi. Dengan sigap, Mbak Susi mengambil buku dan stetoskop itu, lalu pergi berlari ke arah motornya. "Ayo cepat Ruth, kita pergi Ruth," ucap Mbak Susi yang setengah berlari. Wajahnya pucat berkeringat. Rudi yang masih tidak mengerti dengan semua ini mulai merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Rudi. "Ayo cepat dikit Ruth," bentak Mbak Susi. Lalu Rudi pun menuruti perkataan Mbak Susi dan langsung tancap gas pergi dari tempat itu. "Kamu kenapa Sus?" ucap Rudi membuka percakapan di motor agar tidak terlalu tegang. "Nanti aja aku ceritakan. Sekarang cepat kita menuju puskesmas," ucap Mbak Susi yang masih mencoba menenangkan dirinya. Singkat cerita, mereka udah sampai nih di puskesmas. Mbak Susi yang masih dalam keadaan shock mencoba menelpon temannya yang waktu itu ada di luar kota, karena temannya lah yang menyuruh Mbak Susi untuk pergi ke desa itu lantaran ada yang akan melahirkan. "Halo Mel, kamu tahu siapa nama orang yang semalam nelpon nggak? Kamu minta bantu lahiran itu kan?" "Ya Allah, oh iya, aku lupa ngasih tahu kamu ya Sus. Orang itu nggak jadi minta bantu Sus. Waktu itu yang nelpon Pak Sugeng, kepala desa dari desa yang kamu tuju itu. Katanya ada warga yang minta bantu lahiran. Namun setengah jam setelah itu dia nelpon lagi Sus. Katanya nggak jadi. Orangnya yang mau lahiran itu udah minta bantu sama bidan kampung. Kedukun beranak gitulah. Terus malam tadi aku coba nelpon kamu, nomor kamu nggak aktif. Dan paginya aku lupa ngasih tahu ke kamu Sus. Maaf ya." Mbak Susi terdiam cukup lama, seperti masih tidak percaya. "Jadi malam tadi aku membantu lahiran anak siapa?" ucap Mbak Susi pelan-pelan. Keringat masih saja memenuhi wajahnya Mbak Susi, sehingga bedak yang digunakan perlahan luntur. "Ah, serius kamu? Pasti kamu bercanda ucap Amel. Tanpa mengatakan apa-apa, Mbak Susi langsung mematikan telepon. Mbak Susi kelihatan seperti orang linglung. Dia masih tidak percaya tentang apa yang dia alami malam tadi. Lantas, Rudi yang melihat itu mencoba menjadi pendengar yang baik di sini. Kan modus lagi. "Nih Sus, minum dulu," ucap Rudi sambil membawakan air mineral gelas. Mbak Susi pun meminum air itu, namun tatapan matanya masih kosong karena pikirannya masih teringat dengan malam tadi. "Coba cerita, ada apa sih Sus?" ucap Rudi. Mbak Susi pun menceritakan semuanya kepada Rudi dari awal pergi hingga ia pulang, yang mana sudah terdengar suara azan subuh di masjid. Jadi itu alasannya kenapa kamu kesiangan tadi," ucap Rudi menanggapi kisah Mbak Susi. "Sewaktu kamu pergi dan pulang, ada hal yang aneh nggak yang terjadi di kamu?" "Nggak ada apa-apa Ruth, malah aku sama sekali nggak merasa diganggu sama mereka," ucap Mbak Susi. "Iya, nggak salah lagi sih Sus. Malam tadi yang kamu bantu lahiran itu adalah jin, bisa jadi itu genderuwo. Karena bayi saja kamu timbang 7 kg lebih," ucap Rudi. Susi hanya mengangguk lemas. "Untungnya aku nggak kenapa-kenapa Ruth. Jujur, kalau aku inget, aku malah jadi takut. Kalau itu nggak ada niat jahat, mereka juga nggak bakalan jahat kok Sus. Buktinya sampai sekarang kamu kan nggak ada dapat gangguan apa-apa," ucap Rudi. Dan kali ini Mbak Susi bisa tenang. Emang ya, mulut cowok itu manis, bisa bikin cewek cemas jadi tenang, sambil ketawa. Jadi singkat cerita, setelah kejadian itu Mbak Susi pulang kampung karena juga mau puasa kan. Dia ambil cuti lebih awal selama 1 minggu. By the way, Mbak Susi ini ngekosnya di kota, makanya bisa pulang kampung. Waktu itu
Aku sama temen juga interview di kafe. Gak mungkin dong interview di kosan dia, kan takut hilaf. Bagaimana kabar uang yang waktu itu diterima Mbak Susi? Katanya sih uang itu nggak dibuka lagi dari amplop, langsung dia berikan kepada paranormal yang waktu itu ditemenin sama Rudi. Nominalnya cukup banyak, namun Mbak Susi tetap saja nggak mau menyebutkan berapa nominalnya. Sekali lagi, ambil hikmahnya ya dari kisah ini. Oh iya, buat teman-teman kalian seorang bidan, usahakan kalau ada yang minta bantuan lahiran kalau udah malam, lebih baik jangan bersegi sendiri. Untungnya mental Mbak Susi itu tingkat tinggi, jadi tidak terganggu. Padahal waktu itu dia cerita beberapa kali tangannya juga gemetar, kak nahan takut gitu. Ya udah, mungkin segini aja dulu utas yang satu ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Berikut adalah cerita seorang bidan yang bernama Mbak Susi yang diminta bantuan untuk proses persalinan anak jin di sebuah desa yang tidak bisa kita sebutkan namanya desa tersebut. Sekali lagi, cerita ini dibuat oleh Putra Ramadan yang linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Bagi para teman-teman setia ngulik horor, silahkan komen demi kemajuan channel ini. Dan bagi para pengunjung yang masih baru dalam channel ngulik horor, mohon klik like, komen, dan juga subscribe supaya terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari ngulik horor. Masih bersama saya, Edward, dan juga ngulik horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.